Kembali dari dunia abadi, audiobook, novel silat, episode 343. Tang Xiu mengepalkan tangannya dan matanya perlahan-lahan dipenuhi dengan kilatan dingin. Butuh waktu lama baginya sebelum dia melonggarkan genggamannya yang erat dan menekan semua tekanan ke relung hatinya yang terdalam. Fire Candle, tiba-tiba aku teringat bahwa ada beberapa hal penting yang harus kuurus, jadi aku tidak bisa terus menemanimu di sini. Aku ingin mengingatkanmu sebelum pergi. Tang Xiu bangkit dan berbalik untuk berbicara kepada Fire Candle. Pengingat apa ini? Fire Candle bingung. Jangan menyakiti orang lain, tetapi waspadalah terhadap mereka yang mencoba menyakitimu, kata Tang Xiu. Dan jika kamu ingin hidup lebih lama, waspadalah terhadap semua orang, bahkan terhadap orang-orang terdekatmu. Fire Candle mengerutkan alisnya dalam-dalam dan menikmati kata-kata Tang Xiu dalam diam. Semakin dia memikirkannya, semakin masuk akal baginya untuk mengingatnya. Saat dia mengangkat kepalanya lagi, dia mendapati bahwa Tang Xiu sudah lama pergi. Saya akan selalu mengingat pengingat ini. Terima kasih. Fire Candle menarik napas dalam-dalam dan melafalkan kalimat itu dalam hatinya berulang kali. Di koridor yang lebar, Tang Xiu berada di kedua sisi lorong. Meskipun beberapa orang lewat, dia melihat ke arah Qin Yu dan berkata, "Jika aku ingat dengan benar, seharusnya ada tempat khusus untuk membeli barang-barang tertentu di arena narapidana. Bawa aku ke sana." Qin Yu mengangguk dan berkata, "Silakan ikuti saya, Tuan." Di gedung Canon dan Classic Sven, dengan Qin Yu sebagai pemandu, Tang Xiu datang ke toko khusus arena narapidana. Dia langsung menatap petugas yang menyambut dan berkata dengan ringan, "Bawa aku ke ruang VIP Anda dan beritahu master penjual Canon dan klasik Anda. Katakan padanya bahwa ada tamu terhormat yang menunggu." Dipahami. Petugas itu memasang wajah hormat dan membawa Tang Xiu ke ruang VIP di lantai 2. Tepat saat Tang Xiu duduk, seorang lelaki tua berjubah biru melangkah masuk sambil tersenyum sambil melirik ke arah kelompok itu. Namun, ketika matanya tertuju pada Startears, dia tiba-tiba tertegun. Namun, dia dengan cepat menahan keterkejutannya sebelum dia mendatangi Tang Xiu dan menyapa dengan tersenyum. "Apakah Anda mencari saya, pelindung terhormat?" Tang Xiu melambaikan tangan kanannya, memberi isyarat kepada pria itu untuk duduk di sisi yang berlawanan. Kemudian, dia berkata, "Saya ingin menjual buku panduan klasik tentang kultivasi abadi dan resep serta metode meramu pil kekacauan primordial." Dengan mengatakan itu, dia mengeluarkan buku-buku klasik dan resep dari cincin spasialnya dan menaruhnya di atas meja di depannya. Ekspresi lelaki tua berjubah biru itu berubah. Ia segera membaca buku klasik dan resep pil kekacauan primordial. Ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Setelah sekian lama, ia berkata perlahan, "Yang terhormat, kedua benda ini sangat berharga. Saya tidak berani mengambil keputusan apapun tanpa izin dari atasan saya. Mohon tunggu sebentar, saya akan memanggil direktur." "Baiklah," Tang Xiu mengangguk dengan tenang. Tak lama kemudian, lelaki tua yang bertanggung jawab bergegas menghampiri. Setelah meninjau buku-buku klasik seni kultivasi abadi dan resep pil kekacauan primordial, ekspresinya seolah-olah telah menemukan harta karun tertinggi saat dia memandang Tang Xiu dan berkata, "Sahabat abadi, apakah Anda ingin menjual barang-barang ini secara langsung? Atau apakah Anda ingin menukarnya dengan barang lain?" Setelah berpikir sejenak, Tang Xiu bertanya, "Menurutmu, berapa banyak gladiator abadi emas sempurna yang bisa ditukar dengan barang-barang ini?" Lelaki tua itu sedikit mengernyitkan alisnya dan matanya tampak berpikir cukup lama. Setelah itu, dia berkata, 2 gladiator emas abadi yang sempurna ditambah 5 juta esensi kristal. Bagaimana menurutmu? 2 gladiator emas abadi tingkat menengah ditambah 8 juta esensi kristal. Jika Anda setuju, buku panduan klasik dan resepnya akan menjadi milik Anda." Tang Xiu menawar, "Tidak masalah." Lelaki tua itu akhirnya mengangguk setelah memperhitungkannya. Setelah 4 jam, Tang Xiu memimpin Battle Pain dan Startears serta 2 dewa emas sempurna tingkat menengah lainnya dan muncul di pintu keluar arena narapidana. Dia tidak terburu-buru pergi tetapi menunggu sampai keempat bawahannya Dewa Emas kembali. Dia kemudian bertanya kepada keempatnya dengan senyum tipis. "Bagaimana hasil panen kalian?"
Semuanya ada di sini, Guru. Keempat pria itu menyerahkan cincin spasial kepada Tang Xiu. Setelah menggunakan indera spiritualnya untuk memeriksa isi keempat cincin itu, Tang Xiu tiba-tiba tampak terkejut. Hasil panenmu cukup bagus, kamu memenangkan lebih dari 80 juta kristal abadi. Keempat pria itu tersenyum senang dan salah satu dari mereka berkata dengan hormat. Kami sendiri sangat mengenal arena narapidana, Tuan. Kami memiliki cukup banyak pengalaman dalam hal menilai dan memilih taruhan di sini. Tang Xiu tersenyum tipis dan melemparkan 2 juta kristal abadi kepada mereka masing-masing, lalu memberikan 1 juta kristal abadi kepada Battle Peng. Dia lalu menyimpan sisanya dan berkata dengan ringan. Baiklah, kita sudah berada di luar selama beberapa hari, jadi sudah waktunya untuk kembali. Setelah mengatakan itu, dia menoleh untuk melihat sebuah titik beberapa kilometer jauhnya di Qinyu, yang tampak seperti bunga teratai murni yang lembut. Dia menjentikan jarinya dan mengirimkan sebuah cincin spasial untuk jatuh ke tangannya. Segera setelah itu, kelompok yang beranggotakan 9 orang itu melangkah keluar dari pintu depan arena narapidana. Qinyu menatap kosong ke arah cincin yang muncul di tangannya. Dia melihat ke arah Tang Xiu lagi dan mendapati bahwa dia sudah pergi. Setelah ragu-ragu sejenak, dia menggunakan indera spiritualnya untuk melihat ruang di dalam cincin itu. Sosoknya sedikit bergetar setelah melihat apa yang ada di dalamnya dan cahaya kristal memenuhi matanya. 10.000 kristal abadi dan panduan kultivasi. Ketika Qinyu mengeluarkan buku panduan kultivasi itu dan membacanya sekilas, ekspresi tidak percaya segera terpancar di wajah cantiknya. Sebuah buku panduan kultivasi abadi yang dapat dikultivasikan hingga ke tahap abadi emas sempurna? Tubuh ramping Qinyu sedikit gemetar dan 2 garis air mata mengalir di wajahnya. Dia teringat betapa kecewanya dia saat pertama kali melihat Tang Xiu. Namun, setelah menemaninya selama beberapa waktu, manfaat yang dia terima darinya jauh lebih banyak daripada apa yang telah dia peroleh selama lebih dari 10 tahun bekerja di sini. Terima kasih, Sang Dermawan. Qinyu mengangkat tangannya dan menyeka air mata di wajahnya sambil bergumam pada dirinya sendiri. Heh, apakah kamu sekecewa itu? Atau apakah kamu telah dipermalukan? Kamu menangis dengan sedih seperti itu akan membuatmu tidak berguna sebagai pemandu. Kamu bahkan tidak akan menerima batu abadi dengan melakukan itu, bukan? Wenwen mendekat tanpa suara dengan gaya langkah lotus ke sisi Qinyu dengan senyum mengejek terlihat di wajahnya. Qinyu buru-buru memasukkan buku panduan kultivasi ke dalam cincin spasialnya sebelum menoleh ke arah Wenwen dan berkata, kamu salah menebak, aku tidak hanya mendapat beberapa petunjuk, aku bahkan mendapat lebih dari yang dapat kamu bayangkan. Setelah mengatakan itu, dia langsung berjalan menuju pintu masuk arena narapidana dan pergi untuk melunasi pinjamannya yang berbunga tinggi. Pada saat ini, dia juga memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya di arena narapidana dan berencana untuk pergi ke dunia luar untuk menjelajah, berharap bahwa dia akan memenuhi syarat untuk bertemu dengan dermawan itu lagi di masa depan. Di wilayah Kastil Hessen, setelah Tang Xiu membawa semua orang kembali ke paviliun pengamatan bintang, dia membawa Guyan Er langsung ke artefak kediaman surgawi. Sambil memperhatikan ekspresi anehnya, dia perlahan berkata, apa yang kamu perhatikan dari ketiga dewa emas sempurna yang kubawa? Bibi berwajah hitam, bibir Guyan Er bergerak beberapa kali. Kau benar, itu Bibi Star Tears. Tang Xiu tersenyum masam. Aku menemukannya di sel penjara emas abadi sempurna di arena narapidana Heavenly Net Domain abadi secara tidak sengaja. Dia menjadi narapidana dan petarung deathmatch di sana, jadi aku membelinya. Apakah kau sudah memberitahunya identitasmu? Tanya Guyan Er buru-buru. Tidak. Tang Xiu menggelengkan kepalanya. Bukan hanya aku tidak memberitahunya identitasku, bahkan soul plate miliknya juga masih ada di sini bersamaku. Aku tidak mengatakan apapun padanya dari awal hingga akhir. Ekspresi gugup Guyan Er mereda dan dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Apakah Anda takut, Tuan? Tang Xiu memaksakan senyum masam dan berkata. Ya, aku takut. Aku takut jika aku berbicara dengannya, dia akan mengetahui identitas asliku. Yan Er, mungkin ada beberapa perubahan dalam penampilanku sebelumnya dan sekarang, tetapi mereka yang benar-benar mengenalku mungkin masih dapat menebak siapa aku sebenarnya. Jadi, Tuan,
Jumlah orang di seluruh dunia abadi yang dapat menebak hubungan antara dirimu yang sekarang dan dirimu yang dulu pasti kurang dari 20 orang. Selain aku, dia, dan kedua musuh itu, serta kakek dan nenek, hanya 9 suster itu yang mengetahuinya. Itu lebih dari selusin. Tang Xiu menggelengkan kepalanya. Tidak, dunia abadi terlalu luas. Dan bahkan orang-orang itu hanya bisa menebak dan tidak bisa memastikan identitasmu. Bantah Guyan Er, sama seperti bibi berwajah hitam. Aku sudah mengamatinya dan dia sepertinya sama sekali tidak mengenali identitasmu. Dari cara pandangku, dia mencoba mengidentifikasi identitasmu melalui penampilanmu. Tang Xiu mengangguk dan bertanya. Lalu apa yang harus kulakukan, Yan Er? Haruskah aku mengembalikan soul plate kepadanya dan membiarkannya segera pergi? Atau, terus menyembunyikan kebenaran darinya dan membiarkannya mengikuti kita? Guyan Er berpikir lama sebelum menjawab dengan perlahan. Guru, menurutku jalan terbaik adalah terus menyembunyikan kebenaran darinya dan membuatnya mengikuti kita untuk saat ini. Bagaimanapun, dia masih seorang dewa emas sempurna. Jika kamu mengembalikan pelat jiwanya dan dia menolak untuk pergi, akan merepotkan jika dia bersikeras mengetahui identitasmu. Lebih jauh, bibi berwajah hitam adalah saudara perempuan dari Master Sekte dari Sekte Suci Burung Merah. Dengan status seperti itu dan dia ditangkap dan menjadi petarung pertarungan maut di arena narapidana, sebuah tragedi pasti akan terjadi jika kita membiarkannya pergi sendirian. Karena kamu telah kembali, sebaiknya kita bawa dia bersamamu. Di satu sisi, dia dapat membantu kita mengatur rombongan kita. Sedangkan, di sisi lain, kita juga dapat memastikan keselamatannya. Tang Xiu berkata, selain itu, pernahkah kau berpikir bahwa hanya sedikit orang yang mengetahui identitasnya? Hanya musuh kita yang mengetahuinya, jadi kalau-kalau. Guyan Er berkata, kalau begitu dia harus mengubah penampilannya. Tang Xiu berpikir sejenak dan merasa bahwa itu adalah ide yang bagus. Kemudian dia mengangguk dan berkata, sepertinya kita hanya bisa melanjutkan dengan cara ini. Yan Er, identitas bibi Star Tears, selain kita dan 9 lainnya, tidak boleh diungkapkan ke dunia luar. Selain itu, beritahu ke 9 saudari itu untuk tidak pernah menunjukkan kekurangan apapun di depan bibi Star Tears. Bab 1316 Bergaul. Setelah Tang Xiu dan Guyan Er keluar dari artefak Heavenly Abode, Tang Xiu membawa 2 dewa emas sempurna tingkat menengah ke dalam Heavenly Abode. Melihat ekspresi acuh tak acuh dari 2 dewa emas sempurna itu, Tang Xiu perlahan mengeluarkan sebatang rokok, menyalakannya, dan mengisapnya sebelum berkata. Kalian berdua pasti berpikir bahwa aku lebih buruk dari seekor semut karena aku hanyalah dewa biasa, kan? Kami tidak berani berpikir seperti itu, Guru. Kedua lelaki itu menggelengkan kepala dan menyangkal meskipun itu memang pikiran mereka karena hidup mereka ada di tangan Tang Xiu. Kau tahu, aku tidak suka bawahan yang bersikap hormat tetapi tidak sesuai dengan pikirannya dan mereka yang berbicara tidak tulus. Kata Tang Xiu enteng, jawab saja aku dengan jujur. Benarkah? Ya. Zenith Venerable dan Raja Jalur Laut menjawab pada saat yang sama. Tang Xiu mengangguk puas dan berkata, kalau begitu, kalian berdua jawab pertanyaanku yang lain. Berapa lama waktu yang kalian butuhkan dari saat kalian mulai berkultivasi hingga sekarang? 6.432 tahun. Jawab Zenith Venerable, 5.320 tahun bagi saya, kata Raja Jalur Laut. Kau pasti masih ingat berapa lama waktu yang kau butuhkan untuk mencapai tahap abadi sejak pertama kali kau melangkah di jalur kultivasi, kan? Ceritakan padaku. Tanya Tang Xiu lagi. Zenith Venerable dan Raja Jalur Laut saling memandang. Mereka samar-samar menyadari arah pertanyaan Tang Xiu dan tiba-tiba mencibir dalam hati. Mereka dulunya adalah para jenius yang tak tertandingi di domain abadi masing-masing dan kecepatan kultivasi mereka berkali-kali lebih cepat daripada yang lain. Bawahan ini hanya butuh waktu 423 tahun, kata Zenith Venerable. Hanya butuh 399 tahun untuk bawahan ini, kata Raja Jalur Laut. Biasa saja, tapi tidak buruk juga. Tang Xiu mengangguk dan berkata, tapi tahukah kamu sudah berapa lama aku berada di jalur kultivasi? Kedua pria itu menggelengkan kepala secara bersamaan. Hanya butuh waktu kurang dari 30 tahun, kata Tang Xiu acuh tak acuh. Maaf?
Ketidakpercayaan tampak di wajah kedua lelaki itu ketika mereka berseru. Mereka berdua adalah dewa emas sempurna dan kondisi pikiran mereka sangat luar biasa. Namun, pernyataan Tang Xiu tetap mengejutkan mereka. Itu karena mereka tidak pernah mendengar ada orang yang mencapai tahap abadi dari seorang manusia dalam waktu kurang dari 30 tahun. Bahkan para ahli tahap supremasi di zaman kuno tidak mampu mencapai prestasi seperti itu. Bahkan dalam ratusan ribu tahun terakhir, mereka yang menjadi dewa dalam 100 tahun dapat dihitung dengan 2 tangan, bukan? Tidak perlu terkejut seperti itu. Lagi pula, kalian tidak perlu mencurigaiku memiliki garis keturunan bangsawan, kata Tang Xiu enteng. Aku hanya orang biasa, dan hanya butuh waktu kurang dari 30 tahun bagiku untuk menjadi seorang dewa sejak lahir hingga sekarang. Sekarang, kalian berdua seharusnya mengerti apa yang ingin kukatakan, bukan? Zenith Venerable dan Raja Jalur Laut saling bertukar pandang lagi. Meskipun mereka masih sedikit tidak dapat menerima dan mempercayainya, sikap mereka banyak berubah dan mereka menjawab dengan sedikit rasa hormat. Kami mengerti. Bakat guru jelas-jelas bertentangan dengan surga, lebih mengerikan daripada jenius manapun di masa lalu. Seiring berjalannya waktu, saya yakin guru dapat menjadi lebih kuat dan berkultivasi lebih cepat. Tang Xiu tersenyum tipis dan berkata, senang sekali kau memahaminya, jadi aku akan berbicara kepadamu secara terbuka dan jujur hari ini. Aku ingin memberitahumu bahwa jika kau melakukan tugasmu sebaik mungkin di bawahku, kau hanya perlu berjanji setia kepadaku selama 5.000 tahun. Kau akan bebas setelah itu, 5.000 tahun? Kedua lelaki itu tersenyum getir pada saat yang sama. Mereka sudah sangat tua sekarang. Siapa yang bisa menjamin bahwa mereka masih hidup selama 5.000 tahun lagi? Aku akan menyediakan kalian berdua sumber daya kultivasi yang sangat besar selama 5.000 tahun ini, dan aku tidak akan terlalu membatasi kebebasan kalian. Imbuh Tang Xiu enteng. Hidup kalian mungkin berada di bawah kendaliku, tetapi aku akan memberikan kalian rasa hormat yang pantas kalian dapatkan selama 5.000 tahun ini. Aku bahkan dapat mengangkat status kalian ke tingkat yang lebih tinggi dan bahkan menjadi pelindung kekaisaran Tang Agung. Kedua pria itu tampak bingung. Sejujurnya, aku baru saja naik ke dunia abadi untuk beberapa waktu dan memimpin orang-orangku ke sini. Tang Xiu menambahkan dengan ringan. Jumlah orang di seluruh kekaisaran Tang Agung hanya sedikit karena sekarang hanya ada lebih dari 200.000 orang. Kami setuju. Kedua lelaki itu setuju tetapi tidak dapat menahan senyum getir dalam hati. Sebuah kekaisaran yang hanya berpenduduk 200.000 orang? Itu hanyalah sesuatu yang tidak dapat mereka bicarakan. Bahkan di negara manusia biasa, populasi negara itu pasti bisa melebihi 10 juta orang, bukan? Namun orang ini berani menyebutnya kekaisaran? Tiba-tiba, kedua pria itu menyadari sesuatu yang lain. Karena guru mereka baru saja tiba di dunia abadi belum lama ini, lalu dari mana dia mendapatkan begitu banyak kekayaan? Mereka tahu bahwa dia baru saja membeli 3 gladiator abadi emas sempurna sekaligus. Bolehkah aku bertanya sesuatu, Master? Yang Mulia Jalur Laut ragu sejenak sebelum bertanya dengan hati-hati. Tanyakan apa saja padaku, kata Tang Xiu. Anda mengatakan bahwa Anda berasal dari dunia kecil, Tuan. Apakah dunia asal Anda memiliki banyak batu abadi, kristal abadi, dan esensi kristal? Kalau tidak, dari mana datangnya begitu banyak kekayaan karena Anda dapat membeli kami dari arena narapidana? Tanya Raja Jalur Laut, di mana lagi selain arena narapidana itu sendiri? Bukankah itu tempat para pelanggan berjudi? Tang Xiu tersenyum tipis. Aku bisa membeli kalian dari arena narapidana. Tidak bisakah aku juga memenangkan banyak kekayaan dari sana? Terkesiap. Kedua lelaki itu terkesiap dan mengalami guncangan hebat. Meskipun mereka sendiri adalah dewa emas sempurna, keinginan untuk memenangkan ratusan juta kristal abadi dari arena narapidana adalah hal yang sangat sulit dicapai. Lagi pula, seseorang tidak hanya membutuhkan penglihatan yang mengerikan, tetapi juga keberuntungan yang menantang surga jika seseorang ingin memenangkan setiap pertaruhan. Tang Xiu mengeluarkan 2 juta esensi kristal dari cincin spasialnya dan menyerahkannya kepada kedua pria itu, sambil berkata, aku punya misi untuk kalian berdua. Misinya adalah membunuh musuh yang baru saja menjadi dewa emas sempurna. Namun perlu diingat bahwa kalian tidak boleh mengungkapkan identitas kalian. Mundurlah segera setelah kalian membunuhnya. Siapakah orang ini?
Tanya Raja Jalur Laut, Fastly Marshal Nightwolf, Patriark klan Nightwolf di domain abadi Kastil Hessen ini, kata Tang Xiu. Kami berdua pasti bisa melakukannya. Tuan, kata Raja Jalur Laut dengan hormat. Ingat, kau hanya punya sedikit waktu untuk bertindak karena orang yang sangat ahli dalam bidang bela diri ini mengenal pendekar pedang 9 neter, kata Tang Xiu. Aku rasa kau juga pernah mendengar nama pendekar pedang 9 neter. Dia juga ada di Kastil Hessen saat ini dan dia adalah teman baik orang yang sangat ahli dalam bidang bela diri ini. Karena itu, serang dengan kekuatan yang tak tertahankan dan mundurlah sebelum pendekar pedang 9 neter mendengar berita itu. Dimengerti? Kedua pria itu menjawab dengan hormat dan Tang Xiu kemudian mengirim mereka keluar dari alam surgawi. Setelah itu, Tang Xiu menarik napas dalam-dalam. Ketika dia keluar dari artefak Heavenly Abode, dia melihat Guyan Er diam-diam menikmati tehnya, sementara Star Tears berdiri diam di ruangan dengan ekspresi acuh tak acuh. Masuklah. Tang Xiu membuka kediaman surgawi dan membawa air mata bintang ke dalamnya. Star Tears dengan tenang mengamati Tang Xiu dan bertanya dengan tenang. Apakah Anda punya instruksi untuk saya, Guru? Tang Xiu mengeluarkan 2 juta esensi kristal dan menaruhnya di sebuah cincin spasial. Kemudian, dia melemparkannya padanya dan berkata, kamu tidak perlu memanggilku Tuan mulai sekarang. Namaku adalah Kaisar Langit Agung Tang. Kamu bisa memanggilku Yang Mulia. Kaisar Langit Tang Agung, Yang Mulia, Star Tears tampak bingung sebelum dia mengangguk perlahan. Saya adalah Kaisar Kekaisaran Tang Besar. Negara saya mungkin tidak memiliki wilayah dan jumlah penduduk kami saat ini hanya sekitar 200.000 orang. Namun mulai sekarang, Anda adalah guru dan pelindung negara. Saya akan menyediakan sumber daya kultivasi dan Anda hanya perlu menjanjikan 3 hal kepada saya. Tolong jelaskan lebih lanjut. Star Tears mengangguk sedikit. Mulai hari ini, kau harus mengubah penampilanmu dan jangan pernah biarkan orang lain melihat wajahmu saat ini, kata Tang Xiu. Jika kau bertanya alasannya, aku akan memberitahumu. Aku sekarang terlalu lemah dan aku tidak bisa melindungi bawahanku yang merupakan Dewa Emas Sempurna. Kau menjadi petarung deathmatch di arena narapidana, yang berarti kau memiliki beberapa musuh yang kuat. Aku tidak ingin terlibat karenamu, saya mengerti. Star Tears tidak banyak bicara dan mengangguk pelan. Saat otot-otot wajahnya bergetar, penampilannya berubah dengan cepat. Sampai saat ini, mustahil bagi siapapun untuk mengidentifikasi identitas aslinya kecuali mereka adalah orang-orang yang sangat dekat dengannya. Yang kedua, mulai sekarang, kau harus mematuhi perintahku tanpa syarat, kata Tang Xiu lagi. Tentu saja, aku tidak akan mengirimmu ke kematianmu dengan sengaja, dan aku juga akan memberimu banyak kebebasan dan rasa hormat. Namun, kau harus melupakan masa lalumu untuk sementara dan melayaniku dengan sepenuh hati. Haruskah aku menahan diri saat berhadapan dengan musuh bebuyutanku? Tanya Star Tears. Benar sekali. Bahkan jika kau bertemu musuh bebuyutanmu, kau harus menahan diri dan tidak menunjukkan kekurangan dan jejak apapun. Tang Xiu menegaskan, tentu saja, kau masih bisa memberitahuku dan aku akan bertindak tergantung pada situasinya. Jika kita bisa menghadapi musuhmu tanpa membuatku kesulitan, aku tidak keberatan membiarkanmu menghadapi mereka, atau aku akan mengirim beberapa orang lain untuk melakukannya untukmu. Mata Star Tears berbinar dan dia bertanya dengan suara yang dalam. Bisakah aku menanggapi kata-katamu dengan serius? Aku serius dengan ucapanku, kata Tang Xiu tegas. Star Tears mengangguk tegas dan berkata, kalau begitu aku memberimu janjiku. Dengan ekspresi puas, Tang Xiu menambahkan, untuk edisi ketiga, aku belum memikirkannya. Namun, aku akan memberitahumu saat aku memikirkannya. Untuk saat ini, tinggallah dan berkultivasilah di artefak Heavenly Abode. Jika kamu tidak memiliki sesuatu untuk dilakukan, kamu dapat membantuku melatih prajurit Kekaisaran Tang Agung di Heavenly Abode. Diterima, Star Tears mengangguk. Sesaat kemudian, Tang Xiu ragu-ragu sejenak dan mengamati semangat baru di mata Star Tears. Kemudian, dia perlahan berkata, karena kamu adalah seseorang di pihak kami mulai sekarang. Begitu Tang Xiu ini menjadi orang kuat yang dapat bersaing denganmu, kamu dapat memperoleh kembali kebebasanmu. Pada saat itu, aku akan menghormati pilihanmu apakah kamu ingin pergi atau tinggal.
Ekspresi Star Tears berubah drastis setelah pernyataan terakhir dan ketidakpercayaan memenuhi matanya. Sosoknya dengan cepat mundur beberapa langkah dan dia bertanya dengan terbata-bata. Kamu? Apa yang baru saja kamu sebut dirimu? Kaisar Langit Agung Tang Xiu, kata Tang Xiu. Mata Star Tears menatap Tang Xiu cukup lama sebelum dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, kau jelas bukan dia. Aku bisa melihatnya dari penampilanmu dan tidak ada yang berubah. Tapi mengapa auramu terasa familiar? Kenapa? Aku mungkin bisa menebak siapa yang kau bicarakan, kata Tang Xiu dengan tenang. Aku juga membeli kucing betina dari arena narapidana beberapa waktu lalu. Dia juga mengatakan bahwa aku memiliki aura yang familiar. Star Tears mengepalkan tangannya dan bertanya dengan suara berat. Apakah dia dari klan naga kucing? Benar, Tang Xiu mengangguk. Di mana dia? Tanya Star Tears dengan tergesa-gesa. Bolehkah aku menemuinya sekarang? Tang Xiu segera menyampaikan pesan kepada Kitty. Setelah menjelaskan kepadanya, dia memanggilnya ke tempatnya dan bertanya dengan ringan. Kitty, kamu seharusnya mengenalnya, kan? Bab 1317, kita berasal dari kamar yang sama. Kitty tiba-tiba tampak bahagia dan terkejut setelah melihat air mata bintang dan buru-buru berteriak. Bibi berwajah hitam. Tidak, tidak, tidak. Bukankah kamu bibi air mata bintang? Jantung Star Tears bergetar hebat. Ia meraih Kitty dan berkata dengan penuh semangat. Apakah ini benar-benar kamu, Kitty? Kamu masih hidup? Sambil menahan kegembiraannya, Kitty mengangguk berulang kali dan berkata, aku masih hidup, bibi Star Tears. Senang sekali bertemu denganmu lagi. Sambil menepuk punggung Kitty, Star Tears tiba-tiba mundur selangkah dan bertanya dengan suara berat. Kitty, kaulah yang paling mengenal auranya. Siapa sebenarnya orang di depan kita ini? Kitty segera menenangkan dirinya, tetapi dia mengingat instruksi Tang Xiu dan berkata, Bibi Star Tears, dia adalah Kaisar Langit Agung Tang, Kaisar Kekaisaran Tang Agung dan juga penyelamatku. Kupikir auranya sangat familiar saat pertama kali bertemu dengannya, tetapi ternyata tidak. Star Tears tampak kecewa dan menjawab dengan getir. Benar, dia bukan dia, tapi alangkah baiknya jika dia masih hidup. Tang Xiu menahan gejolak emosi di hatinya sambil mendengarkan percakapan mereka. Kemudian, dia berkata dengan ringan. Tidak peduli apa yang kalian katakan, kalian berdua harus ingat bahwa mulai sekarang, kalian adalah subjek kekaisaran Tang besarku. Akulah yang menyelamatkan kalian, jadi kalian harus menarik garis pada masa lalu kalian untuk sementara waktu. Dipahami? Kitty dan Star Tears mengangguk pada saat yang sama. Tang Xiu kemudian keluar dari kediaman surgawi dengan lega. Kemudian, dia menyerahkan cincin spasial kepada Guyan Er dan berkata, aku hanya akan menyimpan 1 juta esensi kristal, 1 juta kristal abadi, dan 1 juta batu abadi. Berikan sisanya kepada Xiao Sui. Selanjutnya, acara perjudian antara Nine Nether Swordmaster dan Yang Mulia Netherworld akan segera tiba. Setelah semua orang kita kembali, buat mereka berlatih dalam susunan pertempuran. Kekuatan individu dari 4 pasukan utama Kekaisaran Tang Agung terlalu lemah sekarang. Hanya dengan mengatur susunan pertempuran seperti itu, kita akan dapat meningkatkan efektivitas tempur mereka. Baiklah, aku akan mengaturnya. Guyan Er mengangguk, Tang Xiu tersenyum tipis. Dia merasa tenang dengan kemampuan Guyan Er. Tak lama kemudian, Tang Xiu pergi ke Inkwell Pen Mansion, tempat Nin Nether Swordmaster tinggal sementara. Namun, penjaga di luar pintu masuk menghentikannya tepat saat dia tiba di gerbang. Pembatasan masuk tidak secara khusus ditujukan untuk Tang Xiu karena ada ratusan pengunjung di luar gerbang dan mereka juga ditolak masuk di gerbang. Guru pendekar pedangku saat ini tidak menerima tamu. Jika kalian tidak memiliki hal penting, silakan kembali, kata pengawal Dewa Emas sambil melirik Tang Xiu dan Battle Peng dengan wajah dingin. Beritahukan kepada Nin Nether Swordmaster bahwa Kaisar Langit Agung Tang sedang mengunjunginya. Dia pasti akan bersedia menemuiku, kata Tang Xiu sambil tersenyum. Ekspresi terkejut melintas di mata pengawal Dewa Emas.
Beberapa pengawal lainnya juga sebelumnya telah diberitahu tentang beberapa pengunjung yang diizinkan masuk tanpa pemberitahuan, dan Kaisar Langit Tang Agung adalah salah satunya. Tiba-tiba, sikap pengawal abadi emas menjadi lebih hormat dan dia berkata, "Ah, ternyata Tuan adalah Kaisar Langit Tang Agung. Saya minta maaf karena saya tidak mengenali Anda tadi. Saya harap Anda tidak merasa tersinggung. Master Pedang telah memutuskan bahwa Anda dapat menemuinya secara langsung jika Anda datang." Tang Xiu tersenyum tipis dan membawa Battle Peng masuk di bawah tatapan heran para penonton di sekitarnya. Seorang pelayan menuntunnya sepanjang jalan dan, tak lama kemudian, Tang Xiu melihat Nin Nether Swordmeister. Nin Nether bukan satu-satunya orang yang dilihat Tang Xiu, dia juga melihat seorang pria kekar berambut pirang dengan hidung seperti elang, alis miring seperti pedang, dan mulut besar. Penampilan pria itu terlihat agak jelek, tetapi auranya yang kuat tidak main-main. Yang paling mengejutkan Tang Xiu adalah, meskipun pria ini duduk berhadapan dengan Nin Nether, dia bisa merasakan niat membunuh yang membara darinya. Apakah aku datang di waktu yang salah atau bagaimana? Tang Xiu menatap kedua pria itu beberapa kali. Meskipun dia berbicara seperti itu, dia tetap berjalan menuju kursi di sebelah kedua pria itu dan duduk. Dia kemudian mengeluarkan sebatang rokok dan menyalakannya. Dia tidak akan melakukan tindakan seperti itu sebelumnya. Bagaimanapun, kekuatannya masih terlalu lemah. Namun, Star Tears berada di Heavenly Abode yang dibawanya dan dia tidak perlu takut. Nin Nether Swordmeister memasang ekspresi aneh dan terbatuk 2 kali sebelum tersenyum tipis. "Great Tanglil Bro, kamu datang di waktu yang salah. Begini, orang ini datang untuk mencari masalah, dan kita mungkin akan segera terlibat perkelahian." Ekspresi Tang Xiu berubah dan dia tersenyum dan berkata, "Jika tebakanku benar, kamu seharusnya adalah Yang Mulia Netherworld, ya? Kamu seharusnya adalah Dewa Emas Sempurna, dan kultivasimu mungkin 1 tingkat lebih tinggi dari saudara 9 Nether." Yang Mulia Netherworld melirik Tang Xiu dengan acuh tak acuh dan mencibir dingin. "Dari batu mana orang desa ini muncul? Kau hanya hama. Namun kau berani berbagi tempat duduk dengan kami di sini?" Tepat saat dia berkata demikian, dia mengeluarkan auranya dan menyapu untuk menekan Tang Xiu. Ekspresi Battle Peng sedikit berubah dan dia langsung berdiri di depan Tang Xiu. Pria itu mengerang dan tubuhnya bergetar beberapa kali, tetapi dia bertahan meskipun ada sedikit darah mengalir dari sudut mulutnya. "Seekor anjing yang sangat setia dan tidak takut mati, ya?" cibir Yang Mulia Netherworld. "Dunia abadi memang brutal seperti biasanya. Hanya yang kuat yang pantas dihormati, ya?" Tang Xiu menggelengkan kepalanya dan mendesah. Pada saat berikutnya, air mata bintang muncul di samping Tang Xiu tiba-tiba. Matanya dipenuhi dengan kilatan dingin saat dia langsung melepaskan aura pembunuhnya dan melindungi Battle Peng dan Tang Xiu di belakangnya sambil menatap tajam ke arah Yang Mulia Netherworld. "Keabadian emas yang sempurna?" Raut wajah Yang Mulia Netherworld berubah dan ketakutan terlihat di matanya. Dia bisa merasakan bahwa aura yang melonjak dari air mata bintang sama sekali tidak lebih lemah dari auranya. Tidak heran kau berani bersikap sombong seperti itu, ya? Ternyata kau dilindungi oleh seorang penjahat Dewa Emas Sempurna." Melihat Yang Mulia Netherworld menarik auranya, Tang Xiu segera melambaikan tangan ke Star Tears agar berdiri di sampingnya dan berkata sambil tersenyum, "Kau tahu? Dunia tempatku dulu tinggal memiliki pepatah bahwa seseorang harus memiliki apa yang diperlukan sebelum berani melakukan apapun. Anggap saja seseorang tidak dapat bersikap sombong tanpa memiliki kualifikasi untuk melindungi dirinya sendiri." Kilatan melintas di mata Nin Nether Swordmeister. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa Tang Xiu memiliki seorang dewa emas sempurna di bawahnya. Hal itu membuatnya semakin penasaran dengan identitas Tang Xiu. "Bolehkah aku tahu namamu, rekan abadi?" Nin Nether Swordmeister menatap Star Tears dan bertanya. Star Tears hanya meliriknya dengan acuh tak acuh dan tidak mau menjawab. Seluruh dirinya terdiam, dia adalah seorang gladiator dari arena narapidana yang kubeli. "Saudara Nin Nether," kata Tang Xiu enteng, "tidak perlu repot-repot dengan identitasnya." "Yah, ini seharusnya Yang Mulia Netherworld, sainganmu, bukan? Tapi mengapa kalian berdua duduk di sini bersama?"
Apakah itu berarti kalian tidak membutuhkan bantuanku dan kalian berdua akan menyelesaikan perseteruan kalian sendiri? Nineneter Swordmeister menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun aku sangat berharap bisa membunuhnya dan begitu juga sebaliknya, kita tetaplah saudara yang memiliki ikatan yang dalam, jadi bukan tidak mungkin untuk duduk bersama seperti ini. Heh, tapi aku malu punya saudara sepertimu, asal kau tahu saja. Yang Mulia Netherworld mencibir. Tidakkah kau pikir itu juga perasaanku yang sebenarnya padamu? Teriak Nineneter Swordmeister dengan marah. Ekspresi aneh terlukis di wajah Tang Xiu saat melihat ekspresi kedua pria itu. Dia benar-benar tidak dapat memahami bahwa kedua pria ini ternyata bersaudara hanya dari penampilan mereka. Perbedaan di antara mereka terlalu besar. Sambil menggelengkan kepala, Tang Xiu mendesah. Aduh, ternyata kalian bersaudara? Lalu mengapa kalian berdua repot-repot berteriak untuk saling membunuh, ya? Tidakkah kau pernah mendengar pepatah bahwa mereka yang awalnya lahir dari akar yang sama, mengapa repot-repot begitu ingin menggoreng satu sama lain? Hah? Apa? Kedua lelaki itu mengerutkan kening pada saat yang sama, mengingat apa yang baru saja diucapkan Tang Xiu. Mereka yang lahir dari akar yang sama, mengapa repot-repot begitu ingin menggoreng satu sama lain? 15 menit berlalu dan kedua lelaki itu kemudian menatap Tang Xiu dengan pandangan yang sedikit berbeda. Aku masih harus mengurus banyak hal. Sampai jumpa di arena narapidana nanti. Yang Mulia Netherworld berdiri dengan dingin dan menghilang seketika. Nineneter Swordmeister menatap tempat di mana Yang Mulia Netherworld menghilang begitu saja dengan ekspresi yang rumit. Kemudian dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum kecut. Great Tanglil Bro, aku baru menyadari bahwa kamu memang luar biasa hanya dari cara pandangmu saja. Keadaan pikiranmu benar-benar sesuatu yang tidak dapat kutandingi. Tang Xiu tak dapat menahan tawa dan berkata, Saudara Sembilan Neter, kau adalah seorang ahli dewa emas sempurna. Tak perlu kau sia-siakan pujian yang begitu mewah itu untukku, bukan? Itu bukan pujian, tapi perasaanku yang sebenarnya padamu. Nineneter Swordmeister menggelengkan kepalanya. Ngomong-ngomong, mari kita hindari topik yang membosankan ini, oke? Apa kau butuh sesuatu dariku? Yah, tidak ada yang serius, aku hanya ingin bermain catur denganmu, Saudara Sembilan Neter, kata Tang Xiu sambil tersenyum. Hanya bermain catur? Tanya Nineneter Swordmeister dengan ekspresi aneh. Ya, hanya bermain catur, tidak ada yang lain. Tang Xiu mengangguk sambil tersenyum. Nineneter menggelengkan kepalanya dan tersenyum meskipun berusaha untuk tidak tersenyum. Dia meletakkan papan catur di atas meja bundar kecil di depannya dan tersenyum tipis. Adik Tang Agung pasti tahu cara bermain catur abadi, kan? Ya, Tang Xiu menjawab sambil tersenyum. Tetapi hal yang paling menyebalkan saat bermain catur ini adalah berhenti di tengah jalan. Jadi saya harap Saudara Sembilan Neter akan berusaha sekuat tenaga. Hanya jika saya menang dengan kemampuan saya yang sebenarnya, saya dapat benar-benar mengurus beberapa hal lainnya. Ekspresi Nineneter Swordmeister berubah. Dia samar-samar merasakan sesuatu yang tersembunyi dalam pernyataan Tang Xiu. Namun, mengingat bahwa tidak ada yang terjadi sampai sekarang, dia mengangguk dan berkata, Baiklah, mari kita mulai. Permainan catur abadi mirip dengan permainan strategi abstrak Go. Kedua pria itu sering menjatuhkan bidak catur mereka dan papan catur mulai ditutupi oleh bidak catur yang semakin banyak sehingga membuat permainan menjadi semakin menegangkan. Tepat ketika permainan kedua pria itu mencapai momen kritis, raut wajah Nineneter Swordmeister tiba-tiba berubah dan tangannya langsung bergerak untuk menangkap seberkas cahaya. Selamatkan aku, Saudara Sembilan Neter. Nineneter Swordmeister tiba-tiba berdiri dan tatapannya menatap tajam ke arah Tang Xiu sambil bertanya dengan suara berat. Kakak Tang, kamu? Mengapa repot-repot mencampuri urusan orang lain sekarang karena kamu dibebani dengan masalahmu sendiri, Saudara Sembilan Neter? Tang Xiu bertanya sambil tersenyum. Terlebih lagi, aku khawatir masih akan terlambat bagimu untuk sampai di sana sekarang. Sebaiknya kita dengan tenang melihat permainan ini sampai selesai. Nineneter Swordmeister mengerutkan kening dan berkata, Kamu jelas-jelas membiarkannya pergi saat itu, Saudara Great Tang, namun mengapa kamu masih menginginkan? Tang Xiu mengangkat tangannya untuk menyela dan berkata,
Aku mengampuni dia karena aku melihat wajahmu, Saudara Sembilan Neter. Namun, tentu saja aku punya alasan sendiri mengapa dia harus mati sekarang. Saudaraku, aku, Kaisar Langit Agung Tang, selalu memperlakukan teman-teman dan saudara-saudaraku dengan tulus, tetapi tidak pernah sekalipun aku membiarkan orang-orang terkutuk itu hidup. Nin Nether Swordmaster memaksakan senyum pahit. Tapi Great Tang Lil Bro, kamu juga tahu bahwa aku dan dia. Sudah terlambat, kata Tang Xiu. Nin Nether Swordmaster terdiam cukup lama sebelum dia mendesah muram. Aku tetap harus pergi ke sana, tidak peduli seberapa larutnya. Dia juga temanku dan aku tidak ingin mengecewakannya. Maafkan aku, Saudara Tang. Bab 1318, ikut campur dalam bisnis orang lain. Melihat punggung Nin Nether Swordmaster saat dia pergi, pandangan penuh penghargaan muncul di mata Tang Xiu, tetapi ekspresi penyesalannya lebih jelas. Dia mungkin telah membuat kesalahan karena keadaan yang aneh atau ini mungkin hanya kebetulan. Namun demikian, Tang Xiu memutuskan untuk tidak lagi berbaur dengan Nin Nether Swordmaster di perairan keruh. Baiklah, mari kita mulai. Tang Xiu bangkit dan membiarkan Star Tears kembali ke artefak Heavenly Abode dan hanya membawa Battle Pain keluar dari Inkwell Pen Mansion. Setelah kembali ke Stargazing Pavilion, dia kemudian segera mengeluarkan perintah. Semua anggota Kekaisaran Tang Agung harus segera kembali dari dunia luar. 2 hari kemudian, semua anggota Kekaisaran Tang Agung telah kembali, termasuk Raja Laut dan Yang Mulia Zenith yang pergi untuk menyergap serigala malam bela diri yang luas. Selain Guyan Er dan Battle Peng yang tinggal di dunia luar, sisanya menghilang dari pavilion pengamatan bintang dan memasuki artefak kediaman surgawi. Tang Xiu sangat menyadari bahwa pendekar pedang 9 Neter mungkin sudah tahu bahwa dia telah membawa orang-orangnya dan pergi. Bahkan sangat mungkin dia bersembunyi di suatu tempat tersembunyi sambil menyaksikan mereka pergi. Domain abadi jaring surgawi. Tepat saat Tang Xiu melangkah keluar dari susunan teleportasi spasial, dia melihat sekeliling dan merasakan beberapa niat membunuh di sekitarnya. Dia tidak peduli dengan prajurit abadi yang ditempatkan di sini dan langsung pergi bersama Guyan Er dan Battle Peng. Sepertinya kita salah jalan, Tuan. Guyan Er tiba-tiba berbicara sambil mengamati lingkungan sekitar setelah mereka terbang selama setengah hari. Tidak, kita tidak tersesat, Tang Xiu berkata dengan ringan. Aku sudah bersiap untuk menjelajahi domain abadi jaringan surgawi karena wilayah ini cukup ramai dan luas. Ada beberapa hal baik yang dapat ditemukan di sini, dan aku berencana untuk kembali ke sini di masa mendatang. Tatapan curiga terpancar di mata Guyan Er dan dia bertanya melalui transmisi suara. Apa maksudmu, Tuan? Membalas dengan transmisi suara, Tang Xiu berkata. Kami baru saja kembali ke dunia abadi, namun kami bertemu dengan Kitty dan Bibi Star Tears. Keduanya telah menjadi petarung deathmatch. Itu berarti banyak orang yang dekat dengan kita tersebar di berbagai tempat di dunia abadi. Mereka mungkin sekarang dalam bahaya yang mengancam, jadi sebaiknya kita menunda langkah kita di jalan sambil mencoba menemukan mereka yang membutuhkan bantuan kita sebanyak mungkin. Apa yang akan kau lakukan setelah kau menemukannya? Tanya Guyan Er buru-buru. Kecuali mereka adalah orang-orang terdekat kita hanya akan membantu mereka sambil lalu. Namun, kita tidak akan membawa mereka bersama kita agar tidak mengungkap identitas kita, kata Tang Xiu ringan. Jadi sekarang kita melakukan semua yang mungkin dilakukan manusia dan membiarkan takdir membimbing kita? Tanya Guyan Er. Sesuatu seperti itu. Tang Xiu mengangguk tanpa mencolok. Dalam 3 bulan berikutnya, Tang Xiu membawa Guyan Er dan Battle Peng ke setiap area di Heavenly Net Domain Abadi dan melewati setiap kota yang ramai. Selain membeli sumber daya kultivasi yang dibutuhkan dalam jumlah besar, mereka belum menemukan satupun kenalan lama mereka. Oleh karena itu, ketiganya memulai perjalanan lain dan melewati domain abadi lainnya. Ketika mereka memasuki domain abadi lainnya, mereka bertemu dengan beberapa orang dari sekte suci burung Vermilion dan beberapa orang yang dulunya adalah bawahan mereka. Singkatnya, melalui perjalanan tersebut, Tang Xiu menyadari bahwa banyak orang di bawahnya telah mengalami penganiayaan dari musuh setelah dia dikhianati. Dia juga dengan jelas menanyakan tentang situasi terkini sekte suci burung Vermilion. Sekte itu dalam masalah besar dan menyedihkan. Sekte suci burung Vermilion telah sepenuhnya mundur ke tanah suci mereka dan sekarang bergantung pada 2 ahli tahap supremasi di sekte tersebut untuk melindungi susunan pelindung pertahanan sekte tersebut. Lebih jauh lagi,
Beberapa bawahan setia Tang Xiu telah bergabung dengan sekte suci burung vermilion dan bertempur berdampingan dengan sekte tersebut. Beberapa bersembunyi di beberapa tempat di dunia abadi, sementara yang lain bekerja secara mandiri. Domain abadi Greenwood. 4 binatang seputih salju menarik kereta emas dan melintasi jalan dengan cepat. 2 sosok di kereta emas itu duduk bersila dalam keadaan bercocok tanam, sementara seorang pria kekar di samping mereka melihat sekeliling dengan ekspresi acuh tak acuh. Mereka adalah Tang Xiu, Guyan Er, dan Battle Peng yang bertugas jaga. 80% daratan di Greenwood Abadi Region ditutupi oleh pegunungan dan hutan yang rimbun dan hijau. Selain kota-kota besar, wilayah lainnya terdiri dari laut dan danau. Diketahui bahwa ras Forest Elf yang cinta damai tinggal di tanah yang sangat luas di Greenwood Domain Abadi, tempat tinggal puluhan cabang ras Forest Elf. Ledakan. Aura mengerikan tiba-tiba meledak dari kejauhan dan mencapai Barouche emas. Mata Tang Xiu dan Guyan Er tiba-tiba terbuka pada saat yang sama. Dengan ekspresi terkejut, mereka melirik ke arah aura itu dan Tang Xiu bertanya dengan alis berkerut. Apa yang terjadi? Penglihatanku tidak bisa sejauh itu. Aku juga tidak bisa melihat apapun. Guyan Er menggelengkan kepalanya. Meskipun Battle Peng tidak berbicara, dia juga tampak bingung dan menunjukkan bahwa dia juga tidak tahu apa yang terjadi. Setelah ragu-ragu sejenak, Tang Xiu berkata, pertarungan itu terjadi di luar jangkauan pandangan kita, tetapi kita bisa merasakan auranya dari sini. Itu berarti pertarungan itu seharusnya terjadi antara Dewa Emas Sempurna. Ayo kita ke sana dan lihat. Battle Peng mengangguk pelan dan berteriak pada keempat binatang Cloud Piercer. Percepat. Binatang Cloud Piercer semuanya adalah binatang abadi yang kuat dan masing-masing sebanding dengan binatang abadi biasa. Ditambah dengan artefak Barouche emas, keduanya laku dengan harga yang sangat tinggi. Jika bukan karena Tang Xiu yang menemukan beberapa harta karun di beberapa domain abadi dan menukarnya menjadi kristal abadi, dia tidak akan mampu membelinya. Beberapa menit kemudian, adegan perkelahian akhirnya muncul di depan mata ketiganya. Di atas hutan yang rimbun dan lebat, beberapa perihutan diserang oleh 4 pria besar yang kuat. Klan Naga? Tang Xiu dan Guyan Er bertukar pandang dan keduanya tampak bingung. Perihutan selalu berhubungan baik dengan Klan Naga. Ahli tahap supremasi peri dan patriar tertinggi Klan Naga adalah sahabat karib yang persahabatannya dikenal di seluruh dunia abadi. Namun, mereka sekarang bertemu dengan perihutan yang bertarung dengan Klan Naga. Kejadian yang sangat langka. Pada saat yang sama, kedua belah pihak juga menemukan kelompok 3 orang Tang Xiu mendekat. Keempat anggota Klan Naga segera memaksa mundur beberapa elf hutan dan memperlihatkan tubuh utama mereka. Dalam sekejap, 4 dari mereka berubah menjadi 4 naga raksasa berwarna perak yang panjangnya ratusan meter. Sendoya, serahkan spekulum abadi bercahaya, baru kau bisa pergi tanpa harus mati. Kalau tidak, kami akan membunuh kalian semua meskipun ada orang luar di sini. Salah satu naga perak menggeram, dan aura pembunuh yang terpancar darinya menutupi langit. Para perihutan jelas merupakan pihak yang tertekan, dan banyak dari mereka memiliki luka yang mengerikan. Setelah mendengar permintaan naga perak itu, perihutan jangkung yang mengepakkan sayapnya melangkah beberapa langkah ke depan dan berkata dengan dingin. Spekulum abadi bercahaya adalah artefak perlindungan klan peri darahku. Kami tidak akan pernah memberikannya kepadamu bahkan jika kamu memusnahkan semua peri darah sebagai satu ras. Ao Siang, kamu adalah tetua klan naga, namun kamu berani merampok artefak perlindungan klan peri darahku? Apakah kamu benar-benar ingin memprovokasi perang antara kedua ras kita? Naga perak bernama Ao Siang mencibir. Hanya klan Blood Elfmu saja tidak cukup untuk menyebabkan perang antara kedua ras kita. Selain itu, jumlah Blood Elf semakin sedikit. Jika tebakanku benar, jumlah anggota klanmu seharusnya tidak lebih dari 100 sekarang, bukan? Meninggalkan artefak spekulum abadi bercahaya di klanmu hanyalah pemborosan total dan sebaiknya berikan saja padaku. Jadi aku bisa membuat putri klan Purple Elf bahagia. Melihat Ao Siang dengan permusuhan yang jelas, Sendoya menggeram dengan marah. Klan Blood Elfku sebelumnya memiliki populasi yang besar dan kami adalah garis keturunan terkuat dari seluruh Forest Elf selain dari keluarga kerajaan. Bahkan klan nagamu menjilat kami saat itu. Apakah kau lupa itu? Apakah ini sifat asli ras nagamu?
Ao Siang sangat marah setelah mendengar jawaban Sendoya. Kepalanya yang besar langsung menunjuk ke arah Tang Xiu dan berteriak dengan keras. Aku sarankan kamu untuk tidak mencampuri urusan kami. Kalau tidak, kamu akan menjadi musuh klan naga. Tang Xiu mengernyitkan alisnya dan mengabaikannya sepenuhnya. Dia malah menatap Sendoya dan bertanya dengan suara keras. Hei, kudengar populasi klan peri darahmu yang tersisa sekarang kurang dari 100. Benarkah itu? Sendoya menoleh ke arah Tang Xiu dengan waspada dan menjawab dengan suara yang dalam. Benar sekali, banyak anggota klan Blood Elf kita yang telah tewas dalam pertempuran. Namun, selama salah satu dari kita masih hidup, kita dapat memimpin suku kita untuk bangkit kembali di masa depan. Bersambung ke episode 344. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.